Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capu, channel yang membahas tentang alur cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan alur cerita film Yesterday. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Petikan lagu dari band kenamaan tahun 60-an asal Inggris yang bernama The Beatles adalah inspirasi dari film ini. Bagi kalian yang tidak tahu siapa itu The Beatles, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi tebakan saya, kebanyakan dari kalian sudah pada tahu band yang digawangi oleh John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr ini. Film yang bergenre komedi romantis tahun 2019 ini mengetengahkan seorang musisi amatir yang bernama Zack Malik yang diperankan oleh aktor bernama Tim Spade. Nah, iya orang Sunda. Teman dekatnya yang bernama Ellie, si cantik yang diperankan oleh Lily James, menjadi manajernya. Ed Sheeran yang berperan sebagai dirinya sendiri diharapkan menjadi salah satu aktor pendukung yang mampu menjadi daya tarik dari film ini juga ya. Dari awal karir sebagai musisi sudah punya manajer. Ini menunjukkan bahwa mimpi yang besar juga harus dimulai dengan langkah-langkah yang kecil. Tinggal kembali ke kita. Mau konsisten alias istiqomah? Atau masih bisa terganggu sama godaan-godaan di tengah jalan dalam mewujudkan mimpi? Oke, lanjut ke pembahasan film Yesterday. Jack sebenarnya memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan rendahan di sebuah supermarket. Yang kerjaannya beres-beresin barang dagangan di rak dan semacamnya. Karena kerja di sana hanya sekedar kerja, nggak pakai hati, ya kerjaannya seringkali amburadul. Dan hal ini berdampak pada kinerjanya. Bosnya makin lama makin tidak suka dan ia mendapat teguran keras dari bosnya hingga terancam untuk dipecat. Ellie datang membawa berita bahwa Jack sudah didaftarkan olehnya untuk tampil di sebuah festival musik lokal. Jack yang mendengarnya sangat-sangat senang. Salah satu impiannya untuk bermain di depan banyak orang. Ya, siapa tahu jadi terkenal. Ya nggak sih? Naon deui atuh ari musisi mah. Di festival musik yang bernama Latitude di kota Suffolk, Inggris tersebut terdapat beberapa panggung. Satu panggung utama dan beberapa panggung kecil yang terpisah-pisah dari satu tenda ke tenda lainnya. Jack tampil di salah satu panggung kecil tersebut. Memang biasa jika ada festival musik yang diikuti oleh banyak musisi untuk mengakomodasi penampilan setiap musisi, tidak cukup hanya satu panggung. Bagi kalian yang pernah tahu Java Jazz Festival, ya mirip-mirip seperti itulah. Ketika Jack konser di panggung kecil di festival tersebut, ternyata realita jauh dari harapan. Jauh panggang dari api. Namun gitu. Penonton yang menyaksikan aksi panggungnya tidak lebih dari belasan orang saja. Dengan tenda sekecil itu terlihat banyak ruang kosong yang tersisa.
Sedih kalau mau diceritakan. Selesai konser, Jack bertemu Rocky, temannya yang ternyata lagi jadi kru di festival tersebut. Dia bukan Rocky petinju yang diperankan oleh Sylvester Stallone di film Rambo. Juga bukan Rocky Raccoon, salah satu karakter dari judul lagu The Beatles. Rocky, teman si Jack ini, adalah orang yang tengil. Acuh tak acuh, dengan kewajibannya sebagai kru panggung, hingga salah satu band utama yang tampil di festival tersebut mengalami sedikit gangguan akibat Rocky tidak segera mengganti gitar yang dipakai saat manggung. Pada saat itu juga Rocky langsung dipecat. Atuh udah ngobrol wae. Sepulang dari konser tersebut, sudah agak malam, kejadian misterius terjadi. Aliran listrik mati total. Bukan hanya di tempat Jack berada, di kota kecil bernama Gorleston, tapi di seluruh dunia. Ya, kalian tidak salah dengar. Mati lampu di seluruh dunia. Kejadian ini berlangsung hanya 12 detik saja. Di film ini tidak ada penjelasan kenapa hal tersebut terjadi. Listrik yang mati total atau biasa dikenal dengan istilah blackout ini terjadi begitu saja. Sebenarnya kejadian ini menjadi hal yang perlu digarisbawahi di dalam film ini. Oke, lanjut. Pada saat Jack yang mengendarai kuda agar baik jalannya. Maksud saya, Jack yang mengendarai sepeda sambil mengamati keadaan sekitarnya yang semakin gelap. Sebuah bus menabraknya hingga ia terpelanting jatuh dan tidak sadarkan diri. Ketika di rumah sakit, ia kehilangan 2 gigi depannya. Akibat dari kecelakaan tersebut, gitar akustik kesayangannya pun hancur mina. Setelah kejadian blackout tersebut, Jack menyadari bahwa hanya dia yang mengetahui The Beatles. Diawali dari petikan lirik lagu The Beatles yang berjudul When I Was 64 yang ia ucapkan ke Ellie pada saat di rumah sakit, di mana Ellie menanggapinya dengan biasa saja. Jack masih belum merasakan kejanggalan yang terjadi. Lalu ketika Jack sudah sembuh, ia berkumpul bersama kawan-kawannya. Jack diberi hadiah sebuah gitar akustik oleh mereka. Jack menyanyikan lagu Yesterday, yang tentu saja itu adalah salah satu lagu dari The Beatles. Ternyata respon kawan-kawannya menurut Jack sangat aneh. Mereka memuji setinggi langit pada lagu yang baru saja ia nyanyikan. Mereka bilang, mantap, keren, ini lagu terbaik yang pernah ada. Dan kata-kata pujian semacam itu, Jack merasa heran. Dan ia berkata bahwa, come on guys, ini lagu dari The Beatles. Kalian kalau bercanda suka nggak asik deh. Jack mendapat respon yang ambigu dari kawan-kawannya. Mereka memang nggak pernah mendengar lagu tersebut. Dan mereka berkesimpulan bahwa itu lagu karya Jack. Jack mulai bingung. Saat perjalanan pulang di mobil, Ellie pun berkata kalau lagu Yesterday tadi memang belum pernah ia dengar.
ia belum pernah mendengar band terkenal yang bernama The Beatles. Jack pun jadi rungsing atas keanehan yang terjadi. Di rumah, Jack langsung browsing dengan mengetik kata kunci The Beatles. Namun, apa yang ditampilkan oleh internet membuatnya shock setengah mati. Kata kunci The Beatles yang ia ketik di komputer menghasilkan gambar beetle atau kumbang. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu. Seolah-olah menggambarkan kumbang tersebut menyanyikan lagu yang pasti belum pernah didengar oleh Jack. Jack makin bingung saja. Jack mencoba mencari koleksi-koleksi lagu The Beatles di lemarinya. Lalu apa yang terjadi, kawan-kawan? Ya, tidak ada satupun koleksi album The Beatles. Panik nggak? Panik nggak? Paniklah. Oke, kembali ke laptop komputernya. Ia mencoba mengetik nama-nama seluruh personil The Beatles. John, Paul, George, Ringo, dan dadah. Hasil pencarian di internet malah mengarahkan ke Paus John Paul II. Ia coba kata pencarian yang lebih kekinian. Jack mengetik Oasis. Oasis kan band yang sangat terpengaruh oleh The Beatles, pikirnya. Dan lagi-lagi internet menampilkan hasil yang aneh. Menurut dia, band Oasis tidak pernah ada di internet. Tapi yang muncul adalah Oasis di padang pasir. Kalau tidak pernah mendengar kata istilah prank, Jack berpikir bahwa dia sedang dikerjain oleh kawan-kawannya. Tapi ia yakin jika Ellie tidak mungkin berbohong kepadanya. Menghabiskan rasa penasarannya, di tengah hujan Jack pergi ke rumah Ellie dan bertanya untuk meyakinkannya. Apakah Ellie memang benar-benar tidak pernah mengetahui band The Beatles? Jawab Ellie, tetap sama dari sebelum-sebelumnya. Ellie tidak mengetahui band The Beatles. Jack pun pulang ke rumah. Ide liar, licik, culas, dan tanpa adab dibisikkan oleh Syaitoni Rojim ke dalam kalbu Jack. Kurang lebih, bagaimana kalau kamu menyanyikan lagu-lagu The Beatles agar terkenal? Sudah, katakan saja bahwa ini lagu-lagu hasil karyamu. Toh, tidak ada seorang pun yang tahu kalau di dunia ini pernah ada band tenor yang bernama The Beatles. Iya kan? Jack yang termakan oleh tipu daya syaiton langsung menyusun rencana pada malam itu juga di kamarnya. Si Jack gigitaran menyanyikan lagu-lagu The Beatles yang ia tahu. Dan mencoba mengingat-ingat liriknya, lalu menuliskannya. Ia tempel menggunakan kertas sticky note semua judul lagu The Beatles yang akan ia nyanyikan. Keesokan harinya dengan semangat menggebu-gebu ia mendatangi Ellie dan berkata, "Aku hamil." Punten, rada ngacapluk ya mah. Jack berkata pada Ellie, "Aku punya lagu-lagu baru dan aku ingin konser tunggal." Dengan pedenya. Ajak Noah, Iwan Fals, dan almarhum Chrisye sebagai bintang tamunya. Ngacapluk deh. Jack pergi ke dokter gigi untuk memperbaiki giginya yang ompong. Dan ia kembali kasep alias ganteng. Di rumah saat ia mau pergi mengejar mimpinya dengan menenteng gitar akustik,
Kedua orang tuanya bertanya keheranan. "Hei Jack, mau kemana bawa-bawa gitar?" "Ya gitaran atuh pak, masa mau macul," jawab si Jack. Untuk meyakinkan kedua orang tuanya, ia memamerkan lagu yang berjudul Let It Be. Kedua orang tuanya cukup terkesan dengan lagu tersebut. Singkat cerita, Jack mulai bermain di kafe membawakan lagu-lagu The Beatles. Lagi-lagi kenyataan tidak sesuai dengan impian Jack. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Lagu-lagu keren dari The Beatles yang seharusnya meledak tidak menarik atensi dari pendengar di kafe. Jack Malik's the problem, Truth. Ellie dalam upayanya membantu Jack berkenalan dengan Gavin. Gavin adalah seseorang yang memiliki studio rekaman amatir. Gavin menyetujui untuk merekam lagu-lagu Jack di studionya. Ellie mendiskusikan hal ini dengan Jack dan mereka pun memulai proses rekaman. I Want to Hold Your Hand dan lagu-lagu lainnya direkam oleh mereka. Banyak keseruan dalam proses rekaman ini, mulai dari menciptakan suara-suara tepukan untuk dimasukkan dalam rekaman, hingga proses rekaman yang terganggu gara-gara suara kereta api yang menggelegar. Maklum saja, studio rekaman milik Gavin berada persis di sebelah rel jalur kereta api yang masih aktif digunakan. Pokoknya adegan-adegan ini menjadi salah satu keseruan di film ini. Setelah proses rekaman selesai, mereka mencetaknya menjadi CD audio. Jack membagi-bagikannya secara gratis kepada para pengunjung di supermarket tempat ia bekerja. Tidak lama kemudian, lagu-lagu Jack menjadi perbincangan di mana-mana. Bahkan Jack diundang untuk menjadi bintang tamu di salah satu acara talk show di TV lokal. Jack pun membawakan lagu In My Life secara live di acara tersebut. Sepulang dari acara TV tersebut, di dalam mobil Jack sebenarnya ingin menceritakan kegundahan yang dirasanya kepada Ellie. Ia ingin mengatakan bahwa lagu-lagu yang ia nyanyikan adalah lagu milik The Beatles. Ia ingin jujur kepada Ellie. Dan melihat reaksi Ellie, sepertinya ia ingin mengakhiri saja karirnya sebagai musisi, calon terkenal dan siap hidup sebagai Jack yang bukan siapa-siapa. Tapi sebelum sempat ia mengatakan kepada Ellie, Jack ditelepon oleh Rose. Sorry, ini bukan film lanjutan dari Titanic. Sorry, ngacapruk deh ya. Jack ditelepon oleh seorang yang bernama Ed Sheeran. Ya guys, Ed Sheeran, si penyanyi terkenal itu. Ed Sheeran mengajaknya bertemu, tapi Jack tidak menganggap bahwa itu benar. Tidak terlalu menanggapinya dengan serius. Ia bahkan menganggapnya bahwa itu hanya sebuah lelucon saja. Jack tidak ambil pusing. Dengan adanya Ed Sheeran di film ini, yang kalau boleh saya tebak dijadikan sebagai salah satu daya tarik di film Yesterday ini. Menurut analisis saya antara berhasil dan kurang berhasil, ya nilainya 5 dari 10 lah. 50-50 gitulah. Oke, lanjut ke film. Jack yang sudah tidur malam di rumahnya dikejutkan oleh kedatangan Ed Sheeran.
Ed Sheeran yang tertarik kepada lagu-lagu Jack mengajaknya untuk tur bersama sebagai musisi pengiring. Jack mengajak Ellie untuk dijadikan sebagai road manager. Namun sayang, kesibukan Ellie tidak mengizinkannya untuk mendampingi Jack yang akan tur bersama Ed Sheeran. Pada akhirnya, Jack mengajak Rocky untuk menggantikan Ellie. Jack tampil di Moskow sebagai panggung perdana sebagai bintang tamu pengiring Ed Sheeran. Jelas dong, lagu yang dibawakan adalah Back in the USSR. Di tengah-tengah penonton yang menyaksikan penampilan Jack, ada seorang laki-laki yang ngahulang jentul tarik alias terpana pada penampilan Jack dalam membawakan lagu. Kenapa ya? Mari kita cari tahu dengan melanjutkan filmnya. Di tempat lain, Jack memainkan lagu lainnya. Di sana ia didekati oleh seorang wanita yang bernama Debra, yang ternyata adalah manajer Ed Sheeran. Debra melihat potensi Jack untuk menjadi terkenal dan menawarkan untuk menjadi manajernya. Jack pun setuju. Jack bertemu di kantor Debra di Los Angeles, Amerika, dan Debra merombak penampilan Jack menjadi Jack yang baru. Singkat cerita, dengan segala cara yang dilakukan oleh Debra, si manajer kelas kakap, Jack menjadi salah satu penyanyi solo terkenal di dunia. Ketika popularitas dia meroket dengan cara menyanyikan lagu-lagu The Beatles yang diklaim bahwa lagu-lagu tersebut adalah miliknya, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ya iyalah guys, hati kecil gak bisa berbohong. Menikmati kesuksesan atas jerih payah orang lain itu rasanya enggak banget. Jack izin kepada Debra untuk rehat sejenak, dan Debra mengizinkannya. Kita fokus dulu ke Debra. Kalau kata saya, Debra ini tipe-tipe manajer yang mata duitan. Debra nggak melihat Jack sebagai seorang manusia. Debra hanya melihat Jack sebagai properti yang sedang laku dijual. Barang yang saat ini sedang menjadi mesin pencetak uang. Debra yang diperankan dengan sangat baik oleh Kate McKinnon. Gitu hese orang Sunda. Menjadi tokoh yang paling pantas dijulidin oleh para netizen. Oke, kembali ke Jack. Jack pergi ke Liverpool bersama Rocky. Setelah diberikan izin berlibur selama beberapa hari oleh Debra, di Liverpool ia bermaksud untuk mengunjungi situs-situs yang menurut dia dapat menghubungkannya dengan The Beatles. Mungkin maksud Jack dengan mengunjungi Liverpool, dia bisa meminta maaf kepada kota yang melahirkan The Beatles. Yang tahu alasannya hanya Jack saja sih. Saat tiba di Liverpool, Jack yang sudah menjadi penyanyi terkenal sudah tidak bisa lagi menjadi Jack yang dulu. Di mana-mana ia dikejar-kejar oleh banyak orang. Bukan karena dia maling atau anak buah si Saeb copet preman pensiun yang gagal melancarkan aksi transfer uang, tapi karena dia adalah rockstar. Di Liverpool, Jack dan Rocky mengunjungi lokasi-lokasi yang berhubungan erat dengan lagu-lagu The Beatles, seperti Strawberry Fields, Pennyland, dan lain sebagainya. Adegan-adegan ini seperti membawa kita penontonnya untuk juga lebih dekat dengan lagu-lagu The Beatles. Cukup berhasil menurut saya. Di saat mereka berdua berjalan-jalan mengunjungi situs-situs bersejarah tersebut,
ada seorang wanita parubaya yang juga terus-menerus membuntuti mereka. Ada apa ya? Pokoknya misterius lah. Saat kembali ke hotel, Jack terkejut atas kedatangan Ellie. Mereka berdua bercerita dan saling melepas kangen. Keesokan harinya Ellie pulang. Jack yang sudah berjanji untuk mengantar Ellie malah bangun kesiangan. Ditemani Rocky, Jack mengejar Ellie ke stasiun dan untungnya masih berhasil menemui Ellie. Mereka mengobrol sebentar di kafe dan Ellie pun pulang naik kereta. Jack merasa ada yang terenggut dari dirinya. Saat menapaki tangga demi tangga popularitas, Jack mendapati situasi dan kondisi di mana ia akan kehilangan Ellie. Seseorang yang ternyata begitu penting di hidupnya. Ellie adalah satu-satunya orang yang dengan tulus memujanya, mencintai karya-karyanya, dan orang yang paling setia dalam mendukungnya dari awal. Di saat tidak ada satupun orang, baik kawan maupun keluarga yang seharusnya berada di sisinya, jadi kepingin nangis. Jack yang dihantui oleh kebohongan suatu malam bermimpi, di mimpinya ia berada di sebuah talk show. Lalu ada penelpon yang mengatakan bahwa lagu-lagunya adalah milik The Beatles. Jack pun bangun dengan perasaan campur aduk. Lalu pada saat proses rekaman lagu, Jack diberikan saran oleh Ed Sheeran, yang juga sedang ada di studio untuk mengganti lirik dan judul lagu Hey Jude menjadi Hey Dude, Hey Dude, Hey Dude, Herlino. Jack mencoba untuk menuruti saran dari Ed Sheeran, namun kehatean alias merasa kurang sreg. Proses perekaman lagu pun tertunda. Saat sesi rekaman, Jack mendapat telepon dari Ellie yang mengabarkan bahwa Ellie kini berpacaran dengan Gavin, si pemilik studio rekaman amatir. Hati Jack sangat kacau, bagaikan mendengar letusan balon hijau. Sesi rekaman diminta untuk ditunda oleh Jack. Debra mengingatkan bahwa launching album Jack sudah semakin dekat. Dan peluncuran album sembari konser akan diadakan di tempat tinggal Jack di kota Gorleston. Jack begitu terperanjat mendengarnya. Deg-deg serlah pokoknya mah yang ada di hati Jack. Tibalah saat peluncuran album perdana di Gorleston. Saat konferensi pers, seperti biasa di acara-acara penting model begini, Jack diberondong pertanyaan oleh para wartawan yang meliput. Di tengah konferensi pers tersebut, seseorang muncul dengan membawa mainan berbentuk kapal selam kuning atau bahasa Inggrisnya Yellow Submarine, sambil meneriakkan nama-nama personil The Beatles. Merasa tidak nyaman, Jack mengakhiri sesi tanya jawab tersebut dan pergi meninggalkan konferensi pers. Konser harus diadakan dan Jack pergi ke panggung yang berada di atap hotel. Dia membawakan lagu-lagu The Beatles seperti Help dan lain-lainnya. Menurut saya, lagu-lagu The Beatles yang dibawakan oleh Jack menjadi lagu dengan nuansa yang berbeda. Lebih terdengar kekinian. Ini salah satu poin yang saya nilai sangat baik. Setelah konser selesai, Rocky menemui Jack di tempat Jack beristirahat. Rocky datang membawa mainan kapal selam kuning sambil berkata bahwa ada dua orang yang ingin bertemu dengan Jack. Setelah diperkenankan masuk, kedua orang itu ternyata sudah bisa diduga lah ya.
seorang laki-laki yang menjadi penonton konser Jack di Moskow dan seorang ibu yang mengikuti Jack dan Rocky saat berada di Liverpool. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan memukul Jack karena dianggap mencuri lagu-lagu The Beatles? Ternyata tidak. Mereka malah berterima kasih kepada Jack yang telah mengenalkan lagu-lagu The Beatles kepada dunia. Ternyata mungkin hanya mereka bertiga yang tahu bahwa The Beatles pernah ada. Momen mengharukan terbangun di sini. Si ibu memberikan secari kertas yang berisi alamat seseorang. Mereka menyarankan agar Jack menemuinya. Keesokan harinya Jack mendatangi rumah tersebut. Ternyata alamat tersebut adalah rumah dari John Lennon, salah satu personil The Beatles. Jack dan John bertemu. Jack bertanya mengenai segala hal tentang John dan The Beatles. Bertanya mengenai Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Bertanya tentang segala hal yang ia ketahui mengenai The Beatles kepada John Lennon yang ada di hadapannya. John menceritakan kisahnya yang ternyata takdir tidak mengizinkan The Beatles menjadi sebuah band terkenal. John berpesan kepada Jack bahwa jujurlah kepada diri sendiri. Berkatalah yang sesungguhnya kepada orang-orang lain, maka hidupmu akan tenang. Mereka berpelukan dan Jack pun izin pulang. Kini waktunya Ed Sheeran dan Jack tampil di konser. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Jack untuk jujur kepada semua orang bahwa lagu-lagu yang ia nyanyikan merupakan lagu-lagu milik para personil The Beatles. Di panggung ini pula ia menyatakan cintanya kepada Ellie. Setelah turun dari panggung, Jack dan Ellie dikejar oleh wartawan dan Debra. Namun mereka dengan lika-liku adegan berhasil lolos dari lubang jarum. Di akhir cerita, Jack dan Ellie menikah. Mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan. Keluarga yang harmonis seperti di lagu Obladi Oblada. Demikianlah alur cerita film Yesterday. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.